Perkenalkan, nama saya Bakyat Solihah. Perkenalkan, nama saya Armansyah. Perkenalkan, nama saya Firlian Rahadiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Judul makalah kami, Filsafat Yunani Kuno. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Zabran MPD. Latar belakang kami mengangkat judul ini yaitu saya harapkan mampu memahami pemikiran-pemikiran modern yang mendahului dan membentuk pemikiran modern, serta kontinuitas dari pemikiran-pemikiran dari sebelumnya. Ada 3 pembahasan nanti yang saya bahas sendiri, yaitu tentang menjelaskan munculnya pemikiran-pemikiran filsafat sebagai reaksi terhadap metodologi, cerminan ketidakpuasan terhadap kebudayaan manusia pada saat itu, dan terakhir ada masa awal muncul kebebasan manusia menggunakan pemikiran mencari kebenaran dan serta menjawab semua masalah yang dihadapi setiap manusia. Jadi, dinamika pemikiran pada masa Yunani kuno, sejarah tentang pemikiran dimulai pada abad keempat sebelum Masehi. Tidak ada kepastian tentang tahun, tanggal, dan bulan. Tentang munculnya pemikiran-pemikiran filsuf ini muncul, namun dapat dipastikan bahwa pemikiran tersebut muncul dari kata Milotos, yaitu sebuah kota di perantauan Yunani, letaknya di pesisir Asia Kecil. Para filsuf mulai membiasakan manusia untuk memberi penghormatan terhadap kemampuan terhadap akal pikir untuk mengembangkan dan menemukan pengetahuan. Di dalam sejarah pemikiran sering diadakan periodisasi atau pentahapan sebagai berikut. Pentahapan pemikiran Yunani kuno berlangsung pada abad keempat sampai ke abad kelima. Tahap pemikiran abad tengah berlangsung dari abad kelima sampai 57. Tahap pemikiran modern berlangsung sejak Renaissance abad 97. Sampai sekarang pemikiran modern sama halnya dimulai sejarah pemikiran. Maka mulai dari berakhirnya setiap tahap pemikiran pun tidak dapat ditetapkan secara pasti tanggal, bulan, dan tahunnya. Batas yang ada setiap hanya berdasarkan sifat corak pemikiran itu sendiri. Yang artinya dalam Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Lanjut ke Zeno. Zeno ini hidup di masa sekitar tahun 490 SM. Zeno adalah murid sekaligus mengikuti serta Parmenides yang kemudian menjadi kontribusi bagi politik di wilayah Elea kota hingga 430 SM sempat menulis sejumlah buku yang sayangnya tidak ditemukan keberadaannya. Baik, langsung lanjut ke Pitagoras. Pitagoras dari Samos, lahir sekitar tahun 570 Masehi, meninggal sekitar tahun 495 Masehi. Seorang filsuf Yunani kuno yang perintis aliran Pythagorisme. Pythagoras berkeyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi. Setelah kematian jiwa itu akan masuk ke jiwa yang baru. Kita lanjut ke Heraklitos. Heraklitus adalah filsafat yang paling berpengaruh pada era Sokrates. Heraklitus berpendirikan Scholastical School. Pandangan filsafatnya menyatakan bahwa segala sesuatu tidak dapat dipercayai secara terus-menerus. Baik, kita lanjut ke Empedokles. Empedokles yaitu seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Tokoh lainnya dari mazhab ini yaitu Anaxagoras. Jika filsuf-filsuf Miletus mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan dunia semesta, Empedokles berpendapat lain. Menurut Empedokles, prinsip dasar itu telah tidak tunggal melainkan 4. Beliau dikenal sebagai seorang dokter, penyair berbakat pidato, dan politikus. Lanjut ke Anaxagoras. Anaxagoras adalah salah satu filsuf dari mazhab pluralisme. Filsuf lain yang tergolong di dalam mazhab ini adalah Empedokles. Anaxagoras sebagai Empedokles mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Demokritus merupakan seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme yang merupakan murid dari Leucippus, pendiri mazhab tersebut. Mungkin itu dari filsuf yang saya bacakan tadi. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu dinamika pemikiran pada masa Yunani kuno sering terjadi dan diadakan dalam bentuk periodisasi atau pertahapan. Tahap pemikiran Yunani kuno berlangsung pada abad ke-6 SM sampai abad ke-5.
Tahap pemikiran abad tengah berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Tahap pemikiran modern berlangsung sejak Renaissance abad ke-15 sampai sekarang. Adapun beberapa filsuf dan pemikirannya. Yang pertama, Thales. Thales berpendapat bahwa dasar yang paling utama atau intisari sebuah filsuf adalah air. Yang kedua, Anaximenes yang berpendapat bahwa unsur hakiki dari alam adalah apeiron. Apeiron adalah zat yang tidak memiliki wujud yang kekal. Yang ketiga, Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Yang keempat, Zeno. Zeno adalah murid sekaligus pengikut setia dari Parmenides yang kemudian banyak berkontribusi pada politik di wilayah Elea. Yang kelima, Pitagoras. Pitagoras adalah berkeyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa akan masuk ke jiwa yang baru. Yang keenam yaitu Heráclitus yang berpendapat bahwa pendapat filsafat menyatakan bahwa segala sesuatu tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Yang ketujuh, Empedokles yang berpendapat bahwa prinsip dasar itu tidaklah tunggal melainkan ada 4. Yang kedelapan yaitu Anaxagoras yang mengajarkan bahwa realitas alam berasal dari banyaknya prinsip. Yang kesembilan, Democritus yang berpendapat bahwa atom adalah penyusun semua materi yang tidak dapat diulang, diubah, dihancurkan, dan selalu ada. Cukup sekian video penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.